Dari kawasan Sudirman 12 Padang Pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pendengar di manapun Anda berada, kita bersama dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Selasa 11 Juli 2023. Bersama saya Yudi Maswar akan memandu Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk pagi hari ini Mutiara Pagi mengangkat topik tentang meramaikan masjid dengan berbagai agenda. Dan untuk itu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 dari Padang di kesempatan pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau adalah dosen ilmu falak UM Sumbar, Universitas Muhammadiyah Sumbar, dan juga anggota BHR Sumbar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan langsung dengarkan uraian tentang topik kita pada pagi hari ini, yaitu meramaikan masjid dengan berbagai agenda bersama Ustadz Dr. Firdaus. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, agenda di masjid idealnya banyak. Agenda demi agenda diadakan di masjid. Ini membuat masjid selalu terlihat suasana yang hidup, aktivitas jalan, maka disebut masjid itu ramai. Karena ada panitia, ada pengunjung, ada pengawal, ada nanti kunjungan-kunjungan, observasi, dan lain-lainnya. Terus juga ada evaluasi bagaimana kegiatan demi kegiatan itu jalannya. Nah, itu semua membuat masjid jadi ramai. Untuk menjadi landasan pembicaraan kita untuk meramaikan masjid, bahasa lainnya adalah memakmurkan masjid, yang diambilkan dari surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini diawali dengan kalimat innama yang diartikan hanya. Hanya itu gambarnya pembatas. Ada batasnya, ada hitungannya. Di luar hitungan itu atau di luar ketentuan itu tidak masuk. Jadi yang akan memakmurkan masjid itu sudah ditentukan. Lalu kenapa masjid tidak ramai
tidak makmur, berarti bisa kita koreksi melalui standar ayat tadi. Pertama, beriman kepada Allah. Beriman tentu bukan hanya sekedar percaya, tapi iman di sini menghasilkan ucapan yang nyata, yakin kepada Allah atas pengawasan, penglihatan, pertolongannya, bahkan dengan pengakuan. Sampailah kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu diucapkan. Dan juga dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan penuh tentang keberadaan Allah itu adalah gerakan dari hati, sudah itu tampak dalam tindakan. Apa tindakan? Beribadah dengan taat, wujud diri itu nyata. Ada salat, ada puasa, ada zakat, jika sampai kepada punya kemampuan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, kenapa itu semua? Ya, karena beriman kepada Allah. Terus memakmurkan masjid dengan dasar itu, di masjid di samping salat berjamaah, pengumpulan zakat, hanya saja zakat itu di masjid bagaimana keuangannya memang terpisah, ada infak, ada untuk zakat, ada untuk anak yatim pendidikan. Kalau misalnya di Sumatera Barat ya, di masjid-masjid, di musala itu ada kotak amal. Hanya nanti uang zakat tentu pengelolaannya tersendiri. Lalu tidak ada yang ditakuti kepada siapapun, tentu takut dalam arti apa ya? Yang ditakuti itu hanya Allah. Bagaimana takut kepada Allah? Takut kalau doa tidak dikabulkan, takut hidup kalau tidak berkah, takut kalau ibadah tidak diterima. Jadi takut kepada Allah di sini adalah takwa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itulah yang memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid pertama dengan panggilan salat, azan 5 kali dalam waktu yang telah ditentukan. Hayya 'alas shalah, ayo mari salat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk mendapatkan kemenangan. Jadi tidak ada mubazirnya, kan meninggalkan rumah tuh lalu hadir ke masjid untuk salat, tidak rugi tapi malah dapat kemenangan. Tidak ada orang gara-gara memakmurkan masjid lalu perekonomiannya melemah, tidak. Maka semangat untuk mendapatkan kemenangan diantaranya memakmurkan masjid. Inilah agenda utama. Jadi masjid jangan sampai tidak ada azan dikumandangkan. Memang ada masjid tertentu hanya salatnya subuh, maghrib, isya, asar. Kenapa? Kunci. Kenapa dikunci? Karena petugasnya lagi kuliah atau gimana, atau orang lagi kerja. Padahal kan tidak semuanya pergi. Harus dikumandangkan azan setiap waktu. Ini adalah agenda utama. Jadi sudah ada jaminan setiap 5 waktu itu masjid dikunjungi, dilakukan ibadah di sana. Agenda berikutnya apa? Ada kegiatan pengajian. Apakah itu bulanan, mingguan, ataupun ada 2 kali sepekan, itu macam-macam agendanya. Pokoknya ada kegiatan pengajian ya, dengan narasumber yang bervariasi sesuai dengan bidangnya. Kajian itu harus fokus, materinya apa, tidak ngambang, sehingga ada ilmu yang dibawa pulang oleh jamaah yang mendengar sampai mengerti. Boleh saja pengajian itu bersambung, mulai dari taharah mungkin sampai tertibnya salat, rukun syaratnya benar-benar duduk, bagaimana tertib berjamaah kalau terlambat dan lain-lain.
sampai masalah tertib Jumat. Nah, setelah mantap kajian itu ya dilanjutkan. Apakah tentang sosial masyarakat, tentang politik, bagaimana Islam mengangkat itu. Sehingga kajian ini menarik. Sudah itu apalagi, di masjid harus ada pendidikan. Dulu kan TPA namanya, terus MDA, sekarang sudah berubah pula namanya. Jadi ada anak mengaji dengan kurikulum yang telah ditentukan. Jadi masjid itu ramai pagi, ada yang belajar pagi, ngajinya, ada yang belajar petang, sore, mungkin sesudah zuhur, bisa saja sudah asar, bahkan juga ada yang belajar malam, bimbingan tilawatil Quran atau tajwid, seni. Terus apa lagi? Ya masjid bagusnya ada ruangan-ruangan yang dikhususkan. Misalnya ruangan tahfiz, ada pojok tertentu yang disediakan, walaupun itu tidak besar, tidak luas, nanti kalau menghafal, orang yang sedang salat tidak terganggu. Jika itu ada, ini sangat bagus. Saya mengikuti pelatihan digitalisasi masjid, ternyata narasumber mengungkapkan zaman Rasulullah itu ada tempat yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Lebih itu apalagi, ada tempat belajar pengembangan bakat. Saya dulu ya waktu kecil dan juga dengar-dengar bahwa di masjid juga belajar ilmu bela diri, silat. Sudah ngaji malam, nanti agak 1 jam lebih kurang belajar silat, ilmu bela diri. Sehingga di masjid suasana ramai. Boleh juga di masjid itu ada lapangan, ya, lapangan olahraga, ya apakah di sampingnya atau di belakang atau di depan. Jadi tempat keramaian ada. Nah, sesuai dengan kondisi sekarang, ya masjid bagaimana dirasakan oleh anak muda sebagai kita bahas materi dahulu, memakmurkan masjid, mengikutkan anak muda. Kalau dapat anak muda pun ada yang diletakkan pada kepengurusan masjid. Karena apa yang dimampui atau kemampuan anak-anak muda yang tidak bisa dikerjakan oleh orang tua. Misalnya tentang IT misalnya ya. Nah, sekarang masjid juga harus mengaktifkan secara digitalisasi, apakah orang mau berinfak, mau mendapatkan informasi, lalu dalam perjalanan mana masjid, lalu siapa gurunya dan seterusnya. Jadi ini untuk ke depan masjid ya dipastikan dalam tanda petik ya, ada upaya, juga ada wifi yang bisa digunakan untuk mendapatkan akses informasi. Jadi masjid juga diadakan tempat pertemuan-pertemuan, apakah itu arisan, pengajian, majelis taklim, itu sudah pasti. Artinya masjid itu jangan kosong dari kegiatan, perbanyak kegiatan, agenda demi agenda, maka kegiatan itu diharapkan berkah, bermanfaat, dan jauh dari nilai-nilai mubazir. Saya kira ini sekedar pengantar Pak Yudi, dan kita saling dengar, mungkin ada masukan dari pendengar kita. Ya, baik. Pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan